Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab ke-31 qaulullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan perantaraan teman-teman setianya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika engkau memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan azallahu wa iyyakum, kita sudah bahas sedikit terkait dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya takut itu sendiri merupakan salah satu jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf wal khasyah merupakan takut, dan khawatir merupakan salah satu ibadah, jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh dia diberikan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali kalau ada takut-takut yang sifatnya itu tabiat, sebagaimana yang nanti memang tabi'i, memang bawaan badan manusia itu ada rasa takut. Ada takut yang masyru', yaitu takut yang memang disyariatkan. Takut yang disyariatkan yaitu seorang itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas takutnya ini mengakibatkan dia jauh dari maksiat. Ya, takut ini menyebabkan dia jauh dari maksiat, yaitu haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah, di mana batasan takut adalah yang dapat menghalangimu dari maksiat kepada Allah. Fama zada ala dzalik, adapun lebih daripada itu, fahuwa ghairu muhtajin ilaih, dia tidak dibutuhkan sama sekali. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi takut di sini ikhwah, cukuplah takut kita itu dapat menyebabkan kita itu jauh dari maksiat, menyebabkan kita takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memupuk rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka caranya yang pertama ikhwah, yaitu kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ya, ketika kita sebenarnya tidak ingin maksiat kita itu
aib kita itu diketahui oleh orang lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nas. Al-birru, perbuatan baik itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian wal ithmu, adapun dosa, mahaka fi sadrik, sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tak suka kalau orang mengetahui apa yang kamu lakukan tersebut. Itu ikhwah, ya. Jadi semua kita tidak ingin dosa yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain. Dan itu pada umumnya seperti itu. Kalau ada orang yang malah dia berbuat dosa dan dia tak peduli apakah orang lain tahu atau tidak tahu, atau memang sengaja memperlihatkannya, ini dosanya menjadi lebih besar. Dosanya ini menjadi lebih besar. Makanya Rasulullah pernah katakan, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu mendapat kemaafan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Misalnya mungkin dia mendengar musik diam-diam, itu sebuah maksiat. Tapi ketika dia dengar musik sengaja dinampakkan ke orang lain, itu dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Dia melihat gambar-gambar yang tak layak dilihat. Kalau dia sendiri misalnya, itu dosa. Tapi ada orang yang tidak peduli, di depan orang ramai juga dilihatnya misalnya, udah tak tahu malu lagi, maka ini lebih besar dosanya. Perbuatannya sama, tetapi dalam kondisi yang berbeda, maka dosanya lebih besar. Karena ikhwah, rasa malu orang yang melakukan maksiat diam-diam secara rahasia dengan malu yang ada pada orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, ini lebih tipis malunya. Makanya Rasulullah pernah katakan, al-haya la ya'ti illa bi khair. Yang namanya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, itu berarti dia rasa malunya, urat malunya sudah tidak ada. Tak malu lagi dia melakukan kemaksiatan yang dia tahu itu sebuah maksiat. Beda halnya kalau dia nggak tahu itu sebuah maksiat, ya. Tapi dia tahu itu maksiat, dan dia juga tahu, kawan-kawan yang lain juga tahu itu sebuah maksiat. Tapi itu dilakukan di depan teman-temannya dengan terang-terangan. Dosanya lebih besar. Perbuatannya sama, situasinya berbeda, namun yang perbuatan yang terang-terangan itu lebih besar dosanya. Demikian ikhwah, itu menunjukkan dia itu sudah tak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kemudian ikhwah, yang kedua yaitu dia untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dia harus mengetahui bagaimana siksaan ataupun azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ketahui apa azab yang paling ringan. Demikian seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab neraka yang paling ringan itu yaitu si penghuni neraka ini disuruh pakai sandal dari neraka, dalam riwayat yang lain disuruh menginjak satu batu neraka, namun efeknya menggelegaklah otaknya, dan itu itu merupakan azab yang paling ringan. Itu dia, azab yang paling ringan. Kalau jarak tubuh kita, yang anggota tubuh yang satu dengan yang lain, yang paling jauh adalah antara telapak kaki dengan kepala, itu saja kepala sudah menggelegak, bagaimana yang diantaranya seperti perut, dada, paha dan lain-lainnya. Itu ikhwah. Dengan mengetahui hal ini, kalau itu saja azab yang paling ringan, bagaimana dengan azab yang di atasnya? Dan tentunya untuk mengetahui ini kita harus belajar. Kita harus mengetahui, baca Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masalah tidak bisa diambil dari pengalaman, ya. Karena nggak pernah ada orang yang berpengalaman dalam masalah ini.
Dengan mengetahui bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mungkin bisa merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka, yaitu di atas penduduk neraka itu ada lapisan dari api. Wa min tahtihim dhulal, dan dari bawah mereka juga ada lapisan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Yang demikian itu sengaja Allah ancamkan untuk hamba-hambanya yang berdosa. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepadaku, bertakwalah engkau kepadaku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, seorang apabila masuk neraka, maka azabnya itu bukan dari satu arah. Azabnya itu dari semua arah. Ya, dari semua arah. Kalau seorang itu terbakar, mungkin tergantung dari mana arah apinya. Tapi kalau untuk azab neraka ini, apinya itu mengelilinginya. Dari atas api, dari bawah api. Makanya Allah katakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itulah cara Allah untuk membuat agar hamba-hambanya takut. Ya ibadi, wahai hambaku, fattaqun, bertakwalah kamu kepadaku, takutlah engkau kepadaku. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka. Itu jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka. Takut. Dengan demikian ikhwah, dengan mengetahui bagaimana dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuni neraka, dengan cara itu maka tumbuhlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dan takut untuk tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, di mana kayu bakarnya yang membuat dia menyala. Waqud itu menyala, ya. Yang membuat dia menyala itu adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Ikhwah, di dunia ini kalau ada api kita lempar dengan batu, ya api itu bisa padam. Demikian juga api, kalau kita lemparkan manusia di situ, ya dia bisa padam. Demikian ikhwah. Tetapi ternyata neraka tidak seperti itu. Api neraka tidak seperti itu. Api neraka itu ketika kita lemparkan batu ke dalamnya, itu bagaikan kita sedang menyiram bensin. Bus begitu. Semakin menyala. Dan yang membuat dia menyala itu batu dan manusia. Itu dia. Jadi bukan tambah padam. Ikhwah, adalah misalnya nggak usah manusia lah ya, manusia itu daging, kita anggap saja misalnya daging-daging yang lain, misalnya ada api, kita lemparkan daging ke situ, kita lemparkan daging, habiskan apinya lama-lama, iya kan? Demikian ikhwah, dia bisa memadamkan api kalau terlalu banyak, tapi untuk api neraka, misalnya ada api ya sedikit lah, kemudian kita tuangkan satu galon tangki itu ke situ, padam? Gak akan padam ya, bertambah menyala, begitulah. Karena waqud itu artinya yang membuat menyala itu yaitu semakin ditambah manusia ke dalamnya, semakin menyala, semakin ditambah semakin nyala, semakin ditambah semakin menyala, semakin marak. Berarti semakin marak semakin panas. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya neraka. Jadi semakin dilemparkan manusia ke dalamnya, semakin menyala itu api, semakin menyala seterusnya. Itu ikhwah. Ini hanya segelintir dari berita tentang apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang durjana, untuk orang berdosa dalam api neraka. Dengan demikian ikhwah, semakin banyak yang kita ketahui tentang api neraka, harapan itu Allah menceritakan baik dalam Al-Quran maupun dalam melalui sabda Nabi SAW, harapannya agar manusia itu takut.
Kalau dia takut, otomatis dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Padahal apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan itu manfaatnya untuk manusia. Demikian ikhwah. Padahal manfaatnya manusia, seperti yang kita dengan anak-anak kita ikhwah. Ya. Anak-anak kita ini kita bangunkan pagi, kemudian suruh mandi, sholat, setelah itu kita suruh dia belajar sampai siang, nanti sudah capek, dia pulang, kadang-kadang panas. Itu ikhwah. Kadang-kadang berjalan dia dari rumah sekolahnya. Sampai di rumah kita suruh tidur, mau istirahat, mau dia suruh belajar lagi. Demikian ikhwah. Mungkin kalau ditanya, dia nggak suka itu kalau anak-anak. Ya, nggak suka. Kita semua kan pernah jadi anak-anak. Bahwasanya ya kita lebih suka senang main ketimbang belajar. Sangat jarang ada anak-anak itu yang lebih senang belajar dibanding main. Mungkin antum ada salah satunya, coba, masya Allah. Dulu waktu kecil, saya ustadz sejak kecil senang belajar. Masya Allah kali itu. Ada. Satu aja. Memang tobiat anak itu tuh main-main, ikhwah. Kalau ditanya, dia didisiplinkan oleh bapaknya, oleh uminya. Ya sebenarnya dia nggak suka, tapi gimana? Dia anak harus taat kepada orang tuanya. Kalau nggak dia akan dihukum. Demikian ikhwah. Dia akan dihukum. Tapi kalau dia berhasil dari pelajarannya, dia dapat ini kan, dapat reward kan, dia dapat hadiah. Padahal kalau dia belajar itu manfaat untuk bapaknya tuh untuk dia, untuk anak. Lebih kurang begitulah ikhwah. Lebih kurang begitulah. Jadi, nak, kamu kalau nggak belajar nanti bapak setrap. Itu bapak setrap. Padahal kalau dia belajar untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kita pun sebenarnya nggak suka juga nyerap anak, kan capek mukul-mukuli anak, ngerepetin anak, capek kita ikhwah. Tapi karena kewajiban kita terhadap anak-anak. Kalau kita lepaskan ya sudahlah, udah lahir dia lepaskan aja dah gitu kan. Tapi kan kita punya kewajiban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan ikhwah, lebih kurang begitulah Allah dengan kita. Ya, lebih kurang gitulah Allah dengan kita. Allah melarang kita untuk melakukan sebuah perbuatan, itu fungsinya agar perbuatan itu tidak menimpa mudaratnya kepada kita. Allah suruh kita untuk melakukan sesuatu, fungsinya agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita. Sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk Allah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajul minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya jin, manusia, dari yang dulu sampai yang terakhir, semua mereka memiliki hati yang paling baik di antara kalian. Kita anggap saja jin, manusia ini semuanya hatinya seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazada fi mulki syai'a, kata Allah. Tak akan bertambah sedikit pun. Tak ada untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Allah. Sama sekali bukan. Untuk kita semuanya. Demikian ikhwah. Begitupun ikhwah, Allah ancam kita. Allah ancam dan Allah beri hadiah. Kalian kalau taat ada hadiahnya surga. Kalau kalian membangkang, kalian akan diancam neraka. Itu semua gunanya apa ikhwah? Agar kita melaksanakan ini, semua syariat itu. Agar kita melakukannya dan itu semua balik ke kita maslahatnya. Coba. Kalau kita pikir-pikir, kemudian kita tak mau melakukan, sebenarnya kan apa ya? Ya bahasa jeleknya bodoh lah, atau bahasa yang lagi masyhur goblok, kira-kira. Bahasa yang sedang masyhur. Wong dia disuruh gunanya untuk dia. Kemudian kalau dia melakukan, dia akan diberi surga. Manfaatnya juga untuk dia. Dilarang dia, maksudnya supaya enggak menimpa mudarat. Untuk dia, kalau dia melanggarnya, dia ancam dengan neraka. Oh, semuanya kembali kepada kita. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, dalam masalah ini dengan mengetahui apa ancaman yang Allah berikan, siapkan untuk orang yang durhaka, itu merupakan salah satu perkara yang
membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya ikhwah, seanggap saja, kalaupun seandainya tidak ada surga dan tidak ada neraka, kita sudah sangat layak untuk melakukan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kalaupun nggak ada surga dan nggak ada neraka, itu ikhwah. Tapi Allah sangat tahu dengan makhluk yang Dia ciptakan jenis manusia ini kalau nggak dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah yang menarik, nggak mau mereka untuk melakukannya. Padahal itu semua gunanya untuk Dia. Anak kita, nak, nanti kalau kamu hafal Quran 10 juz, nanti ayah berikan ini. Padahal dia hafal untuk siapa gunanya? Untuk ayahnya, kan untuk dia. Itu ikhwah, untuk dia kan. Kalau kamu begini, dikasih hadiah. Demikian. Seharusnya kan kalaupun nggak ada hadiah, layak nggak dia ngapal Quran? Sangat layak dia ngapal Quran, walaupun tanpa hadiah. Kita juga begitu, walaupun tanpa ada surga, tanpa ada neraka, seharusnya syariat yang Allah turunkan itu sudah layak kita lakukan. Karena setiap perintah itu bermanfaat untuk kita, setiap larangan itu kalau kita langgar akan memudaratkan diri kita. Udah sangat jelas itu ikhwah. Tapi Allah tahu ini orang, manusia ini degilnya minta ampun, gitulah kira-kira. Ini harus dikasih dia reward supaya dia semangat, dan harus diancam dia kalau dia melanggar, supaya dia semangat untuk melakukan agamanya itu. Dan itu sekali lagi kembali untuk maslahat dirinya sendiri. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu mengetahui azab Allah itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah, perlu kita ketahui, beda ya kita takut dengan orang, takut dengan manusia, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan manusia, kita nggak mendekati dia karena memang akan bermudarat kepada kita. Kita takut dengan harimau, ya takut dengan harimau. Kita nggak mendekat ke dia karena akan memudaratkan kita. Kita takut kepada Allah tidak dengan menjauhkan diri dari Allah, malah akan kita harus membuat semakin dekat karena itu akan bermaslahat untuk kita. Itulah bedanya ikhwah. Ya, itulah bedanya. Jadi kalau kita takut dengan manusia, kita nggak dekat karena kita takut mudarat. Kita takut kepada Allah, kita harus dekat karena itu yang bermaslahat untuk kita. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwah azinallahu wa iyyakum, yang ketiga yaitu seseorang sadar dengan mengakui kekurangan dalam ibadah. Sadarnya seseorang bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu kurang. Ikhwah, di zaman sekarang ini yang dunia itu sangat kuat ikhwah. Sangat kuat melekat kita. Beda halnya dengan dulu. Ya, beda halnya dengan dulu. Di mana dunia itu tidak begitu melekat dengan kita. Kita itu sekarang memang diciptakan fasilitas itu, kita tuh tergantung dengan fasilitas. Kalau dulu kan masih kita nyuci masih ada pakai papan cuci itu kan pakai cuci gitu kan. Demikian. Dan mesin cuci itu merupakan satu benda yang masih mewah dulu. Demikian juga lemari es. Ya dulu mak-mak kita itu ya beli sehari habis sehari. Demikian. Besok beli lagi. Nah, sekarang kan beli seminggu sehingga kita membutuhkan lemari es. Semakin banyak kebutuhan maka semakin besarlah lemari es yang kita butuhkan. Tergantung dengan itu semua. Dan itu bisa akhirnya melekat dalam pikiran kita dan membuat kita semakin tidak khusyuk dengan ibadah yang kita lakukan. Itu ikhwah, karena sangat terkait. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita sadar bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang memberi kita rezeki dari A sampai Z, itu semuanya Allah yang ngasihkan. Duduknya kita di sini juga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Kemudian ternyata ibadah kita itu selalu asal-asalan gitu lah kira-kira. Asal-asalan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzam?" Ya Rasulullah, azab apakah yang paling besar?
Rasul katakan antaja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini dia. Ada wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar engkau mensekutukan Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Artinya sebenarnya kamu enggak layak untuk mensekutukan Allah. Engkau tahu Allah menciptakan. Karena ikhwah, dahulu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, Mekah, orang musyrik, mereka meyakini itu semua. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila kalian tanya kepada orang kafir-kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya, kalau kalian tanya mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi itu orang kafir loh. Itu jawaban orang kafir. Bukan jawaban orang muslim. Orang muslim jelas ini jawaban orang kafir. Orang kafir itu dijawab siapakah yang menciptakan kalian? Jawaban mereka Allah. Itu ikhwah. Kalau sudah seperti itu, maka sudah sangat sepantasnya yang mereka sembah adalah Allah. Kenapa mereka masih menyembah-nyembah yang lain? Itu ikhwah. Kenapa mereka masih menyembah-nyembah yang lain? Tapi mereka punya dasar, mereka punya dalih. Alasannya yaitu yang disembah mereka itu kan merupakan perwujudan dari orang-orang soleh. Seperti Lata. Lata dari apa kemarin? Apa arti Lata? Menumbuk gandum. Terus kenapa numbuk gandum? Tukang tepung dia. Untuk makan jemaah haji. Bayangkan jemaah haji yang datang ke Mekah ditanggung oleh dia konsumsinya. Jadi tidak usah bawa apa-apa, pokoknya sampai Mekah hajilah kami yang nanggung. Begitu ikhwan. Itu nama Silata tadi itu orang baik. Orang baik. Seperti yang disembah oleh kaum Nuh, Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ini orang-orang soleh. Demikian ikhwah. Makanya ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Terus kenapa mereka sembah? Mereka katakan alasan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu enggak menyembah mereka kecuali kami berharap mereka lah yang mendekatkan kami kepada Allah. Demikian. Jadi mereka itu bukan meyakini Lata, Uzza, Manat itu yang memberi kehidupan, yang memberikan rezeki, enggak. Mereka tidak meyakini bahwasanya Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra ini yang menciptakan mereka, enggak. Mereka yakin yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka menganggap kami itu orangnya pendosa, kotor, najis. Jadi kalau kami langsung minta kepada Allah, kami nggak pede. Itulah sederhananya begitu. Kami nggak pede dan pasti nggak akan digubris oleh Allah. Kami itu banyak dosa, kata mereka. Jadi gimana caranya? Makanya kami doanya kepada berhala-berhala ini. Harapannya berhala itulah yang menyambungkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ya, itu dia. Jadi bukan mereka meyakini si Lata itu yang ngasih rezeki, enggak. Jadi ketika mereka minta, ya Lata berilah kami rezeki. Niatnya apa? Niatnya itu dia si Lata itu sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwah. Ya, jadi kalau ada kaum muslimin sekarang pergi ke kuburan kemudian dia meminta di sana, lah ini lebih parah dibandingkan orang musyrik terdahulu. Itu ikhwah. Itulah makanya ketika sahabat bertanya, ayyu dzambin a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Yaitu antaja'alu lillahi niddan. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah, wa huwa khalaqaka, dan Dia yang menciptakanmu. Seharusnya kamu nggak boleh menyembah siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi selipnya orang musyrik pada waktu itu apa itu ikhwah? Yaitu dia menyembah selain Allah. Dia menyembah Allah juga, tapi dia menyembah selain Allah. Sehingga dia ini lebih
Dia mencintai berhalanya ini sebagaimana dia mencintai Allah. Mereka bukan nggak mencintai Allah, ya. Mereka bukan nggak mencintai Allah. Makanya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini kan sudah kita pelajari. Di antara orang-orang ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Ikhwah, yang dikatakan sekutu ini kan bukan mutlak. Yang dikatakan sekutu ini misalnya ini buku ini punya 3 orang. Berarti saya bersekutu memiliki buku ini. Itu artinya bersekutu punya buku ini. Bukan saya sendiri pemiliknya. Nah, mereka mensekutukan Allah bukan berarti mereka nggak mengakui Allah. Justru karena mereka mengakui Allah lah kemudian menyembah yang lain, maka dikatakan mensekutukan. Kalau dia meyakini hanya itu saja itu saja mereka sembah, yang lain nggak diyakini, Allah nggak diyakini, itu nggak disekutukan namanya. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika kita tahu bahwasanya kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ibadahnya juga ala kadarnya, dengan demikian ya kita bisa memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kekurangan ibadah ini, kalau sholat jangan tanyalah ya. Kalau masalah rukun, okelah rukun ya, masalah rukun, masalah enggak bicara okelah. Tapi nanti ketika kita bicara masalah khusyuk sudah hampir semua kena. Bicara masalah lupa ya hampir semua kena. Bahwasanya lupa itu ada ketika kita sholat. Apalagi ketika kita bicara masalah ikhlas, itu ikhwah. Ketika kita bicara masalah ikhlas, kena lagi. Kita melakukan ibadah tapi tidak ikhlas. Makanya untuk memupuk takutnya kepada Allah, kita harus sadari ibadah kita itu masih terlalu kurang. Dan juga supaya kita tidak merasa hebat dengan ibadah-ibadah kita itu. Kemudian ikhwah, menyadari bahwasanya musibah, bencana dan hukuman diberikan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti kalian. Demikian, untuk menakut-nakuti kalian. Ditambah lagi ikhwah, bahwasanya ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali dikarenakan ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak memberikan kemaafan. Yang kelima, takut terhadap maksiat yang telah dilakukan. Ikhwah, maksiat itu ada bahasa orang Arabnya syu'um. Syu'um itu mendatangkan kesialan. Ya. Dalam sebuah hadis ada disebutkan asyu'um yang mendatangkan kesialan, penyebab kesialan itu ada pertama al-buyut, yaitu rumah. Rumah itu bisa menyebabkan kesialan, dan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, semenjak saya pindah di rumah ini kami sering sakit, rezeki turun, gimana?" Kata Rasulullah, "Pindah ke rumah lain." Itu dia, pindah ke rumah lain. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian satu lagi yaitu su'ul khuluq. Itu juga masy'um. Su'ul khuluq ini akhlak yang buruk juga mendatangkan kesialan, mendatangkan banyak kemudaratan. Su'ul khuluq. Demikian ikhwah. Dan memang setiap permasalahan yang buruk itu kan selalu mendatangkan keburukan bagi kita. Seperti yang sering-sering saya ingatkan, semua yang dilarang oleh Allah itu pasti akan mendatangkan kemudaratan, dan semua yang diperintahkan oleh Allah pasti akan mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan bagi kita. Itu ikhwah. Makanya ketika takut terhadap maksiat yang dilakukan seorang, itu akan menumbuhkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam di sini, takut terjerumus kembali dalam maksiat yang telah ditinggalkan. Takut terjerumus pada maksiat yang telah ditinggalkan. Ini ikhwah, mungkin dulu pernah kita melakukan satu dosa
dan kita sudah tidak melakukannya lagi. Maka perlu di sini takut kepada Allah agar kita tidak kembali kepada maksiat tersebut. Di antaranya ikhwah caranya yaitu jangan sampai duduk-duduk lagi di tempat orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Misalnya nih, antum pernah merokok dan memang sudah candu. Sudah candu misalnya. Jadi bagaimana? Sekarang sudah berhenti, maka agar tidak kembali lagi kepada perbuatan yang gak baik tersebut, jangan duduk-duduk bersama orang yang merokok. Nanti bisa kembali dia. Demikian ikhwah, bisa kembali. Ketika seseorang misalnya dia tadinya pencandu khamar, apalagi kalau dia berada di negara-negara Eropa kan ikhwah, negara-negara Eropa. Khamar itu sudah satu hal yang minuman biasa-biasa bagi mereka. Jepang juga demikian. Jepang itu minuman biasa bagi mereka. India juga seperti itu. Bahkan ada yang menyebutkan ya kalau enggak bisa minum khamar itu ya bukan seorang laki-laki. Memang ada begitu ikhwah. Ya. Jadi ketika dia sudah hijrah, sudah dia tinggalkan itu semua. Ketika dia sudah hijrah, sudah dia tinggalkan itu semua, maka jangan lagi duduk bersama orang-orang yang sedang melakukan itu. Jadi ada seorang Australia, dia sudah taubat dan dia sudah lama meninggalkannya. Kemudian dia ketemu dengan kawan-kawan lamanya. Kongko-kongko di satu tempat, kemudian mereka pun minum khamar. Awalnya dia nggak ikut, tapi lama-kelamaan akhirnya dia kembali dengan keburukannya itu. Makanya bahaya ikhwah. Sampai Rasulullah mengatakan, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamar. Janganlah salah seorang kalian itu duduk di hidangan yang di situ ada khamarnya, nggak boleh. Walaupun dia nggak minum khamar. Kenapa demikian ikhwah? Minimal dia tidak lagi merasa jijik dengan khamar tersebut. Demikian ikhwah. Buktinya kalau antum sedang makan, di situ ada congor babi, mau nggak makan di situ? Kenapa? Nggak mau. Nggak usah congornya lah ya. Udah segi 4 begini sini. Dikatakan ini lemak babi yang diambil dari BPK Yunus. Misalnya, kita pasti nggak suka lemak babi. Kenapa? Karena kita jijik. Demikian ikhwah. Dan seharusnya khamar juga seperti itu. Ya. Makanya kan antum mau nggak masuk pasar yang di situ jual daging babi? Enggak kan? Kenapa? Karena jijik. Tuh, kenapa mereka mau makannya? Ya, bagi mereka nggak ada masalah, bagi kita jijik. Dan seharusnya juga itu kita berlakukan untuk semua yang diharamkan, termasuk khamar. Tapi pintar orang-orang yang pabrik khamar ini ikhwah, mereka buat botolnya tuh unik-unik, sehingga emak-emak kita pun dengan sukarela memajangkan botol-botol itu di lemari-lemari tamunya, diisi dengan air gincu. Tapi dia kan menampilkan botol-botol, orang tahu itu botol-botol khamar. Demikian ikhwah, ya kan? Jadi nggak ada dia ditampilkan. Kenapa nggak ditampilkan di situ botol Sprite begitu? Enggak kan? Kenapa nggak ditampilkan itu? Atau jus, atau sirup merah itu apa namanya? Kurnia, sirup taruhkan di lemari pajangan tamu. Enggak kan? Kenapa? Orang lurus-lurus saja. Tidak menarik. Jadi ikhwah, memang iblis itu masya Allah ikhwah. Masya Allah ya. Ya memang gitulah. Jadi dia pokoknya sesuatu yang haram itu dibuat menarik. Ikhwah. Demikian. Dan saya tidak melihat ada minuman-minuman yang halal itu semenarik itu botolnya. Ada antum lihat? Misalnya antum beli apa ya misalnya? Susu, wah, botolnya, masya Allah, ada? Enggak ada kan? Hanya khamar-khamar itu. Itulah dia. Jadi setan tuh mengilhamkan supaya
manusia itu tertarik. Nah, pertama tidak apa-apalah menarikkan botolnya. Boleh nggak pajang-pajangan botol di lemari tamu? Nggak boleh. Demikian ikhwah, nggak boleh. Ustadz, ini karena bentuknya bagus, jadi kita bawa aja lah untuk minum-minum kita di jalan. Boleh nggak? Jangan ikhwah, ya, jangan. Kalau untuk minum-minum botol, kan sudah ada yang lain. Itu dia. Sirup kurnia itu kan juga banyak isinya. Tinggal tutupnya taruh pakai plastik, ikat pakai karet kan supaya nggak tumpah. Demikian ikhwah. Tapi begitulah dia. Begitulah pintarnya iblis itu membuat manusia tertarik. Makanya Allah katakan, Rasulullah katakan jangan duduk di situ. Jangan duduk di situ. Supaya apa? Supaya kita tetap tidak menyukai dan membenci yang namanya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Tapi di sini Ustadz Firanda menyebutkan tentang salah satu perkara yang disebutkan Rasulullah SAW seperti larangan beliau untuk nongkrong di pinggir jalan. Beliau pernah mengatakan, iyyakum wal julusu fit turuqat. Jangan kalian nongkrong di pinggir jalan. Bukan di tengah jalan ya, di pinggir jalan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi kami ya harus lakukan itu karena di situ tempat kami bertemu. Itu tempat kami bertemu. Jadi ikhwah, ya yang berarti dari dulu kan memang bapak-bapak ini ada tempat nongkrong ya. Dari dulu berarti dari mulai zaman Rasulullah. Hanya memang beda-beda level. Ada yang mungkin nongkrong di kedai-kedai warung biasa, ada yang nongkrongnya itu di kafe-kafe. Yang kafe itu juga sebenarnya warung juga sebenarnya, tapi diganti nama kafe. Ada yang restoran, tergantung pitih lah ya kan, tergantung pitih. Demikian. Ada yang beli kopi ya kopi harga 5.000 segelas, ya kan? Segelas itu kan sudah pakai saringan yang kain itu kan, seceret itu dibuat. Ada yang pakai mesin, demikian. Ada yang lebih parah lagi ikhwah, supaya lebih mahal, kopinya campur susu dibuat lope-lope begitu ya kan, dibuat gambar kuda apa gambar apa, menjadi lebih mahal lagi. Nggak tahu dia jual kopi apa jual lukisan, saya nggak tahu juga. Tapi begitulah dia, demikian, begitulah dia. Jadi tempat apa? Ya Rasul, kami nggak bisa meninggalkan ini karena ini tempat kami bertemu. Oke lah, kalau memang kalian nggak bisa, maka penuhi persyaratan hak orang yang lewat. Beliau katakan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Gimana menundukkan pandangan kalau kita nongkrong di pinggir jalan? Ada yang bening, ada yang coklat, ada yang agak gelap. Mungkin kalau pas yang bening kali. Lewatnya agak hitam kali. Begitu ikhwah. Namanya juga di pinggir jalan. Di pinggir jalan gimana? Nggak terlihat. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian wakaful adza, tidak boleh mengganggu, waraddus salam, menjawab salam. Karena dahulu kan ikhwah setiap ketemu kan orang akan salam. Bayangkan mereka lagi nongkrong, setiap sahabat yang lewat assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kita waalaikumsalam. Setiap yang lewat mengatakan salam. Demikian. Kalian wajib untuk menjawab salamnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Itulah dia. Nah, kalau kalian lakukan hak-hak jalan seperti ini, silahkan nongkrong di pinggir jalan, silahkan, tak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, silahkan pindah dari situ, cari tempat yang lain, bukan di pinggir jalan. Di mana jadinya? Ya terserah, pokoknya nggak di pinggir jalan, karena jalan itu tempat orang yang lewat. Ikhwah, kalau ada bapak-bapak nongkrong di pinggir jalan, mama-mama ini segan nggak lewat? Pakai segan. Apalagi nongkrong itu 5 orang jenggot-jenggotan semua. Ustadz kami itu sedang murojaah. Alah, murojaah pinggir jalan. Jangan banyak alasan, nggak ada murojaah pinggir jalan. Demikian ikhwah, orang akan segan. Ya, orang akan segan mau lewat, sementara itu tempat umum. Sedikit banyak dia akan terganggu. Sedikit banyak pasti akan terganggu dengan orang yang nongkrong ini. Demikian ikhwah. Karena mau tidak mau kan harus menegur, begitu kan? Menegur, harus mengucapkan salam dan seterusnya. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Betul ya?
Ada mau bertanya, dipersilahkan. Kenapa mau cepat pulang nih? Menunggu 2025? 2025 itu hanyalah tahun yang akan datang. Atau di 0813 600 661. Yuk, silakan yang mau bertanya. Nggak ada pertanyaan hari ini, Masya Allah kali. Kita tengok dulu, mana tahu ada di 0813 600 661. Taib. Apa hukum makan dan minum sambil berdiri? Apakah kita berdosa jika makan dan minum sambil berdiri? Ikhwah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah makan dan minum sambil berdiri, terutama minum. Sebagian ulama mengatakan haram minum dan makan sambil berdiri. Beliau katakan bahwasanya barang siapa yang makan atau minum sambil berdiri, hendaklah dia muntahkan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang minum sambil berdiri. Beliau tanya kepadanya, "Atuhibbu an tashraba ma'aka hir?" Sukakah engkau kalau kamu minum begini sama bareng-bareng dengan kucing? Kata sahabat tadi, enggak. Laqad syariba ma'aka man huwa syarrum minha. Sungguh yang minum dengan kamu tadi itu lebih buruk dibandingkan kucing. Maksudnya setan. Minum sambil berdiri itu minum sambil dengan setan. Ikhwah, dari sinilah kalau Syekh Albani mengatakan bahwasanya minum itu haram sambil berdiri. Tapi beliau membolehkan makan sambil berdiri. Kalau saya tidak silap ya, makan tidak beliau mempermasalahkan, tapi kalau minum iya. Demikian ikhwah. Tapi Allahu a'lam bissawab, saya pernah membahas ya, tapi udah lama pembahasan ini. Ada sebuah artikel saya bahas, waktu itu sedang membahas masalah adab harian dan masuk pada masalah adab makan dan minum. Allahu a'lam bissawab, waktu itu saya lebih cenderung pada pendapat yang makan dan minum itu sambil berdiri dan sambil makan sambil berdiri itu tidak sampai pada derajat haram, tidak sampai, hanya sampai pada derajat makruh, terkecuali minum air zam-zam. Itu pun ada khilafiyah di kalangan para ulama. Karena Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam itu sambil berdiri. Alasan yang mengatakan nggak boleh, kenapa beliau minum air zam sambil berdiri? Karena air zam-zam itu digantung dengan kirbah. Kirbah itu ikhwah tempat minum yang terbuat dari kulit. Dan dia nggak bisa diletak, dia harus digantung. Makanya kalau orang minum ya harus sambil berdiri. Nah demikian ikhwah, ada beberapa alasan perdebatan di situ. Sebagian lagi mengatakan ya karena itu nggak alasan, tetap minum air zam-zam itu sambil duduk dan seterusnya. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, untuk kita terlepas dari khilafiyah, masalahnya adalah lebih baik mana, kita makan minum sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Kalau sambil duduk nggak ada khilafiyah di situ. Kalau sambil duduk nggak ada khilafiyah. Yang jadi khilafiyah adalah berdiri. Demikian. Sama dengan buang air kecil sambil berdiri, bukan buang air besar ya. Buang air besar tuh nggak ada khilafiyah di situ. Ya, buang air besar nggak ada khilafiyah, nggak boleh sambil berdiri. Gimana caranya juga kan? Demikian. Ini buang air kecil, ada khilafiyah di situ, ikhwah. Ya, tapi masalah sampai Aisyah pernah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah pernah buang air kecil sambil berdiri, faqad kadzdzaba, dia itu sudah dusta atau sudah salah. Itu kata Aisyah, karena aku tidak pernah
aku tidak pernah melihat Rasulullah buang air kecil kecuali sambil duduk. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan di luar kan memang tidak pernah. Sahabat seperti Ibnu Umar melihat Rasulullah itu buang air kecil sambil berdiri di tempat sampah satu kaum. Demikian ikhwah. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab, ya. Yang menjadi khilafiyah itu sambil berdiri. Adapun yang sambil jongkok nggak ada masalah. Ya sudah jongkok aja. Demikian ikhwah. Jongkok saja itu lebih bermanfaat. Lebih keluar dari khilafiyah di kalangan para ulama. Nggak usahlah masuk masalah khilafiyah. Kalau toh bisa kita melakukan dengan yang sudah disepakati untuk melakukannya itu memang diperintahkan. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya ini masih ada nggak ini? Cek. Dari tadi nggak ada. Bagaimana? Oh iya betul nggak ada rupanya. Bagaimana sebenarnya memahami hadis tentang pertanyaan mungkar nangkir dalam kubur, siratal mustaqim, timbangan amalan? Antum membuat satu kajian apa 3 kajian nih pertanyaannya? Banyak sekali. Menerima kitab kanan dan kiri, maksudnya apa sih nih? Antum lihat sajalah kajian saya yang di Roja. Pertanyaan mungkar nangkir dalam kubur. Jadi tanya, gimana ditanya? Ketika manusia sudah dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, ya sudah biar aja. Dalam jasadnya, ya dikembalikan ke jasadnya, lantas faja'ahu malakani aswadani azraqan syadidun tihar, maka datanglah 2 malaikat yang warnanya biru kehitam-hitaman, biru dongker macam ini. Nah itu warna mungkar nangkir tuh 1, 2, 3, 4. Itu warna dongker tuh warna biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan, apa namanya? Kan dongker. Ya. Syadidun tihar, yang dahsyat bentakannya. Kemudian dia pun fajulisanihi, dan dia pun didudukkan. Malaikat ini didudukkan. Bukan malaikat, orang ini didudukkan. Kemudian ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka?" Udah selesai ceritanya. Bisa nggak dia jawab? Kalau dia bisa jawab, maka Allah fanada munadin, maka akan ada yang menyebutkan afrishulahu minal jannah. Bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Apakah itu karpet, apa tikar, kita nggak tahu. Yang penting bentangkan, udah bentangan dari surga. Kalau dia nggak bisa menjawab, ya dalam hadis tersebut dikatakan marabbuka hahu la adri hahu. Saya nggak tahu, akhirnya dia dipentung kan. Demikian sampai hari kiamat. Itulah terkait dengan masalah pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tidak bisa dipungkiri lagi. Demikian ikhwah. Dari situlah asal muasalnya dari adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Demikian ikhwah. Memang ada sebagian kaum muslimin yang mengingkari ini. Kalau seandainya dia diazab di kubur, terus di neraka nanti azab apa lagi? Itu dia pakai logika. Memang di dunia ini ketika seorang ditangkap kemudian dipenjara, nanti setelah dia disidang, lantas hasil hukuman itu akan dipotong dengan tahanan sementara, kan biasa gitu. Dipotong dengan tahanan sementara. Demikian ikhwah. Itu kan di dunia tidak bisa dikias-kiaskan dengan alam barzah. Alam barzah itu sudah di luar nalar kita, ikhwah. Yang penting di situ disebutkan dia diazab dalam kuburnya kalau dia tidak bisa menjawabnya. Makanya orang Indonesia kan memang kasihkan kopean kan, tuliskan, taruhkan, diselipkan dalam kain kafannya. Mana tahu begitu ditanya malaikat mungkar nangkir, Rabbi Allah. Demikian, ada yang sengaja disebutkan. Kalau datang malaikat nangkir, kata la ilallah, jangan siapa rabbuka, jawab Rabbi Allah. Itu ada seperti itu ikhwah. Jadi nisannya kan masih kayu tuh, masih enak digoncang-goncang gitu. Ya kan? Masih enak digoncang-goncang. Kalau udah batu enggak enak digoncang-goncang. Demikian ikhwah. Jadi ya ditanya dia. Kalau tidak, maka tidak bisa menjawab, maka dia akan diazab. Hanya pertanyaan yang ada itu bertanyanya pakai bahasa apa? Pernah nggak antum baca itu artikelnya? Pakai apa bahasa pertanyaannya?
Kalau hadis kan menceritakan, karena Rasulullah itu bahasa Arab diceritakannya. Pakai apa dia bisa malaikat munkar nakir itu bertanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Terus yang nggak ikut les bahasa Arab di sini gimana nanti? Nggak mendaftar jadi murid ya gimana jadinya jawabnya? Nggak bisa. Pas pula ya. Oh itu dia. Itu gimana? Dia nggak tahu bahasa Arab. Ya punya nenek-nenek kita nggak tahu bahasa Arab itu gimana? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Mengenai bahasanya Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas apapun bahasanya, orang-orang yang di dalam kubur itu akan memahami pertanyaan malaikat munkar nakir. Ikhwah. Terus kalau diazab bagaimana? Ya diazablah dia. Terus kalau yang umat Nabi Nuh yang diazab nanti sampai hari akhir dunia diazab, lama sekali diazabnya ketimbang yang nanti meninggalnya ketika hari kiamat. Padahal Rasulullah mengatakan seburuk-buruk manusia nanti adalah mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Enak kali orang itu ya, gitu kan. Begitu dia mati langsung gak dapat azab, sebentar aja azabnya. Sementara yang pada zaman Nabi Nuh yang ditenggelamkan, diazabnya lama ribuan tahun. Nah inilah kalau kita menggunakan akal kita yang ada di dunia. Alam barzakh itu sudah di luar akal, ya. Sudah di luar akal, tidak bisa lagi kita pakai logika di situ. Udah kita dengar saja, kita yakini selesai. Yang penting dasarnya sah, dasarnya sahih. Demikian ikhwah. Ya kalau Allah katakan dia sanggup menjawabnya, kemudian Allah katakan lapangkan kuburannya sejauh mata memandang, terus yang kuburan yang di sampingnya kemana digusur? Nggak tahu juga, kemana digusurnya? Terus kalau yang ini orang soleh, sampingnya itu orang yang nggak bagus, diazab dia. Kemudian api neraka dibukakan ke dia. Panas nggak ya? Penita hangat-hangat lagi tuh. Ya, itu kan kalau logika kita seperti itu. Karena sebenarnya tidak akan masuk ke logika kita. Nah, itulah dia mengenai malaikat munkar nakir. Sirat, timbangan itu banyak sekali ikhwah. Apanya? Dasar-dasarnya yang harus dibahas. Apa hukumnya sholat pakai kateter urin? Ikhwah, begini. Islam itu punya dasar seperti misalnya sholli qa'iman fa illam yastati' qa'idan fa qa'idan fa illam yastati' fa ala jambi. Salatlah kamu berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri ya duduk. Kalau nggak sanggup duduk ya tidur. Tapi berdiri itu satu asal, itu disebut asal namanya. Ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Semakin sulit apabila seorang sulit melakukan sesuatu yang harusnya diwajibkan, maka al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang susah itu akan dimudahkan oleh syariat. Ya, akan dimudahkan oleh syariat. Itu ikhwah. Ya. Makanya Allah selalu menetapkan dasar daripada Islam ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kecuali yang sanggup kalian lakukan. Itu dia ikhwah. Makanya pada dasarnya apabila seorang sudah berwudu kemudian keluar air kencingnya, maka batal ikhwah. Taib. Bagaimana kalau orang yang nggak bisa mengendalikan, seperti dia ada masalah prostat misalnya, ya biasanya ini masalah prostat itu kalau sudah tua. Jadi kalau kita mau buang air kan ada terasa mau buang air. Kenapa? Karena klepnya masih otomatis. Tapi orang yang bermasalah di prostatnya itu hasil buangan dari ginjal itu ya mengalir saja tuh nanti, tidak ada sensornya lagi. Tidak ada sensornya lagi di prostat. Demikian ikhwah. Makanya kalau hampas dari ginjal, 2 ginjal itu masuk ke kandung kemih, setelah masuk ke kandung kemih ya keluar begitu aja. Dan dia nggak merasakan itu ikhwah. Beda kan? Kalau kita kan beda. Dia ngisi dulu tuh di kandung kemih. Kalau seandainya sudah mulai penuh, itu seperti sensor otomatis yang di tangki atas itu.
Mulai terasa, mulailah kita gitu. Makanya ikhwah, kalau sensornya itu antum mulai rasakan, jangan ditahan-tahan. Sensor itu cepat aus. Iya, nanti prostatnya masalah. Kalau udah terasa, ya kalau memang bisa lakukan saja, buang aja. Nggak usah, aduh sedikit lagi lah, masih di sana kok, masih 30 km lagi. Jangan, ya. Kalau sekali-sekali, oke lah. Tapi kalau terus berkali-kali, itu akan membuat sensornya menjadi haus, prostatnya tadi itu. Taib. Jadi ada orang-orang yang memang udah pakai keteter dia. Karena kalau nggak pakai, itu keluar akan membasahi pakaian yang membasahi kakinya. Jadi bagaimana? Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang menyulitkan itu akan dimudahkan oleh syariat. Jadi seperti orang yang disebut dengan silsilatul baul. Orang yang buang air kecil itu nggak bisa tertahan lagi. Itu bagaimana? Yang penting ketika dia mau sholat, dia berwudu, udah sholatlah dia. Setelah itu keluar ya sudah, biarkan saja. Tapi jangan dia ke masjid. Kalaupun dia mau ke masjid, dia harus pakai pampers. Kalau alhamdulillah sekarang udah pakai pampers. Dulu kan nggak ada pampers. Demikian ikhwah, nggak ada pampers. Kalaupun mau disumpal pakai kain, berapalah kesanggupan kain ini menampung kalau kita? Demikian ikhwah. Bisa melimpah kan, macam sempat pakai plastik di bawah itu kan nggak bisa juga. Jadi ya kalau seandainya dia keluar ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting ketika dia mau sholat dia wudu, dia bersihkan, dia istinja, sholatlah dia. Kalau dia keluar ya sudah, nggak apa-apa. Itu ikhwah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak akan membebani kecuali yang disanggupi. Jadi nggak apa-apa dia sholat aja. Yang penting ketika dia sholat, apa yang dia lakukan? Wudu dulu. Bagaimana jika orang tua mengajak kita untuk keluar malam tahun baru ke tempat keluarga lalu makan? Apa hukumnya? Dalam rangka apa? Ikhwan lah makan-makan, ya sudah, bawa ikut aja. Ikhwah, perhatikan ikhwah. Seperti begini. Ketika yang sering kita dengar pembahasan berziarah di sebelum Ramadan kan? Atau kalau negeri tetangga, negeri Upin Ipin, dia ziarahnya setelah sholat Id, itu ikhwah. Sebenarnya kan memang ziarah itu kan tidak ada waktu. Tidak ada ketentuan waktu oleh syariat. Kapan saja silahkan. Tapi misalnya nih, dia ziarahnya sebelum Ramadan, dikarenakan ya sempatnya dia itu sebelum Ramadan. Yang cutinya memang hari-hari seperti ini pula. Atau dia kenapa sebelum Ramadan? Karena ketika Ramadan kuburan ramai. Kalau nggak ada Ramadan, nggak ramai, takut dia masuk kuburan. Nah, misalnya begitu kan? Kalau sebelum Ramadan ramai orang kan, dengan demikian dia bisa berziarah. Demikian. Jadi kalau hanya seperti itu nggak ada masalah, karena pada dasarnya pergi ke tempat keluarga, misalnya begitu, keluarga kalau makan-makan di sana, pada dasarnya nggak apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya malam itu malam libur, kita free, tidak ada kegiatan. Demikian ikhwah. Tapi kalau dikaitkan, ini malam tahun baru kita harus ke sana ini, nah, nggak boleh. Tinggal niatnya saja ikhwah, ya, tinggal niatnya. Tapi akan lebih baik lagi antum hindari yang begini-begini. Saya nggak katakan nggak boleh ya, saya nggak katakan nggak boleh. Sebaiknya dihindari. Sebab kalau sering-sering nanti akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya anak-anak kita pun mengkaitkan kunjungan kita itu dengan tahun baru. Demikian ikhwah. Kan banyak juga ini kaum muslimin malam tahun baru dibakar-bakar gitu kan. Tanya tuh bakar-bakar atas dasar apa? Atas dalam rangka apa gitu. Kalau rangkanya rangka tahun baru ya nggak boleh. Demikian ikhwah. Enggak kok, dalam rangka liburan, misalnya liburan. Tapi kenapa liburan malam tahun baru? Liburan yang lain gimana? Kenapa enggak? Jadi ikhwah, artinya kalau niatnya ya dikarenakan waktu itu serentak liburannya, kesempatannya juga hanya itu, silahkan, enggak masalah. Tapi sebaiknya hindari yang begini-begini supaya tidak menjadi kebiasaan. Demikian ikhwah. Ada nggak yang langsung mau bertanya? Ketika PDAM mati,
kita wudhu di ember. Berapa batasan minimal air di ember yang bisa kita pakai wudhu apabila tidak sengaja terpercik bekas wudhu kita? Ikhwah, air itu hanya ada dua. Air yang air suci dan air najis. Adapun air najis adalah air yang Rasulullah katakan al-ma'u tahur, air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada satupun yang bisa menajisinya, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fih, kecuali apabila gara-gara najis masuk ke air tersebut berubah rasa atau aroma atau warna, maka berubahlah air tersebut menjadi air najis. Demikian ikhwah. Dan ada juga yang mengkaitkan dengan sabda Nabi SAW, idza balaghal ma' kullatain lam yahmil khobatha. Apabila air sudah sampai 2 kullah maka tidak akan bisa dikotori oleh najis. Hanya memang para ulama berselisih pendapat tentang masalah kesahihan hadis ini. Namun intinya ikhwah, air itu suci. Kapan dia dikatakan najis? Apabila ada najis yang masuk sampai merubah salah satu dari sifat air ini. Misalnya antum punya air bak, kemudian begitu besok mau wudhu, ternyata di situ ada bangkai tikus kecil, bangkai tikus di situ. Kemudian antum perhatikan, berubah nggak warna air? Kalau berubah warna air, maka itu sudah dipastikan airnya air najis. Airnya nggak berubah warna, cium airnya, berubah nggak? Nggak juga. Tinggal terakhir, apa itu? Ya dirasa. Biasanya kalau air masuk bangkai itu rasanya apa ya? Mungkin agak asin-asin gitu nggak? Namun ya kalau antum bisa mendeteksi yang ini, ya udah kok Ustadz, sudah kami rasa biasa nggak berubah. Jadi gimana? Buang itu bangkainya, lanjutkan gunakan. Udah sempat diminum, iya segar-segar aja, udahlah terserahlah kalau begitu. Demikian ikhwah, itu dia. Jadi kalau selama dia tidak dikarenakan najis yang merubah salah satu sifatnya, maka air tersebut masih air suci. Taib, sekarang saya pakai wudhu, kemudian air wudhu saya ini masuk ke ember, balik ke ember, dia mecik lagi ke ember. Air wudhu saya ini air suci atau air najis? Suci. Demikian ikhwah, airnya air suci, tidak ada masalah. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis Rasulullah kan mengajarkan wudhu. Beliau menciduk air dengan istaukafa, apa dasarnya bahasanya, beliau menciduk dengan tangannya, kemudian separuh diletakkan untuk kumur-kumur, separuh lagi untuk istinsyak. Itu kan diciduk. Ketika diciduk kira-kira gimana? Begitu ciduk langsung kering gitu? Yakin? Begitu ciduk langsung kering? Kan pasti enggak ikhwan. Demikian ikhwan. Atau yang kemudian, terbayang antum enggak dulu waktu zaman Rasulullah air itu apa terbayang antum bagaikan pakai bambu mengucur terus begitu, bagaikan apa air gunung gitu? Antum pikirkan di sana? Hah? Apa yang terpikir antum air di situ? Pasti di tempatnya. Demikian ikhwah, ketika Aisyah mengatakan, ya kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Ketika aku mandi bareng bersama Rasulullah dengan satu bejana, faqultu da'li, tinggalkan aku, dan kami saling bergantian mengambil air itu. Jadi intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, al-ma'u tahur. Air itu suci. La yunajjis syai', tidak ada yang menajisinya kecuali kalau berubah rasa, warna dan baunya. Demikian ikhwah. Terus bagaimana dengan air suci dan tidak mensucikan? Ikhwah, perhatikan. Sebenarnya itu bukan air. Seperti misalnya
Air dipanasi sampai menggelegak. Panaslah dia. Udah. Kemudian kita letakkan kopi. Udah berkopi dia. Letakkan lagi susu. Dibuatlah lopenya. Udah. Sebenarnya itu sebenarnya air apa enggak yang itu tadi, yang di dalam cangkir tadi itu? Air kopi, ya kan, air kopi. Kita yang mengatakan air kopi, masih pakai air. Bahasa lain sudah enggak mengatakan air lagi. Buktinya kalau orang Arab itu mengatakan kahwah. Orang Inggris mengatakan kafe. Bukan kafe. Coffee. Ada water coffee, ada water coffee. Mana ada water coffee? Kita yang masih mengatakan air. Orang sana sudah nggak mengatakan pakai air lagi. Airnya sudah dihilangkan. Itu ikhwah. Jadi inilah yang karena orang Indonesia masih mengatakan ini air, maka ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi sebenarnya bukan lagi air namanya. Air kelapa. Boleh nggak beruduk dengan air kelapa? Suci nggak air kelapa? Oh, bisa diminum nggak, suci gimana? Boleh nggak beruduk dengan air kelapa? Hah? Boleh. Boleh. Regu Z mengatakan boleh. Boleh nggak? Kenapa? Karena itu tidak dikatakan air. Coba antum lihat nanti di apa namanya? Di bahasa apa aja terserah. Nggak ada yang mengatakan itu air, itu bukan air lagi namanya. Itu degan. Iya, betul. Udah degan namanya, bukan air kelapa. Demikian ikhwah, itu dia. Terus ikhwah, boleh nggak kita beruduk dengan watermelon? Boleh nggak beruduk dengan watermelon? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak Pak beruduk dengan watermelon? Hah? Kenapa nggak boleh? Watermelon? Ya nggak boleh uduk dengan semangka. Gimana uduk dengan semangka? Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya itu tidak dikatakan. Oh, sudah lewat 9:30 rupanya. Tidak lagi dikatakan air sebenarnya. Itu sudah nggak air. Makanya nggak boleh pakai wudhu. Antum pernah nggak pergi ke Riau, tempat bekas utan-utan, orang ngorek sumur, sumurnya itu seperti air teh? Hah? Bukan payau. Oh, dia di jauh dari laut. Kan lahan gambut ikhwah, lahan gambut itu airnya kan nggak jernih. Boleh nggak beruduk dengan air itu? Iya boleh, silakan. Kenapa? Dia kan bukan najis penyebabnya, akar-akar busuk-busuk itu. Demikian ikhwah. Kecuali antum menggali sumur, kemudian airnya agak bau dikarenakan antum buat sepsis tank di sampingnya. Itu ya. Itu najis berarti ngalir ke situ. Demikian. Itu ya terkait dengan masalah air. Jadi kalau dahulu itu ya orang pasti mengambil, menciduk. Ketika menciduk itu nggak akan mungkin ada air yang tidak kembali masuk, pasti ada sebahagiannya. Demikian ikhwah. Sama seperti yang pernah nanya, Ustadz, apa hukumnya menggunakan air yang bak di sampingnya ada toiletnya? Jongkoan namanya, dudukan untuk buang air. Loh kenapa? Ya kan Ustaz, kalau kita buang air itu kan nanti ada percikannya. Dia lompat. Astagfirullah. Gak usah terlalu jauh sekali pemikirannya. Ada yang pernah tanya, antum tahu setelah menara Eiffel kita ini, kan di sudut itu kan ada jual babi kan. Nah, dulu kan ada 5 ruko, setelah itu ada jual restoran Padang nggak salah. Nah, dulu sekarang udah tutup. Saya nanya, Ustadz, apa hukumnya kita beli di situ? Kenapa? Ustadz, kalau kita beli di situ kan anti lalat itu kan ada yang di sini.
Pikih, mantap, pikihnya bagus sekali. Jadi lalatnya ke sana, nanti terbangnya ke sana, Ustadz. Oh gitu ya. Kita mau jawabnya bukan itu dulu, bukan masa jawabannya sudah ada, tapi Masya Allah cukup jauh pemikirannya. Perspektif pemikiran itu jauh. Lalat yang diatur, ikhwah. Mana pernah lalat itu menganggap ke tempat-tempat yang nggak bagus? Demikian, Bu. Ada itu atau nggak ada itu? Jadi itu dia lompat, terbang ke sana gitu. Nah itu juga gimana? Kenapa nggak boleh? Apa masalahnya? Ya kita buang air nanti lompat. Kan ada kalau dia buang air kan hangat ya kan? Ada di sini antum buang airnya dingin gitu. Kan enggak hangat. Kan dia berasap, masuk samping. Demikian. Jadi nggak sampai sebegitu kali, ikhwah. Ya. Selama dia walaupun netes misalnya ke dalam bak, apa hukum pakainya? Maka air itu. Tinggalkan tadi kaidahnya. Berubah nggak bau atau ya bukan atau. Berarti salah satu aja berubah, berarti dia dianggap najis. Atau bau, rasa dan warna. Demikian. Gimana kalau antum berwudu di laut Sungai Delhi, laut Delhi sana, bagan Delhi. Orang sepsi tanknya di dalam rumah. Pokoknya dia nanti ada pasang, ditarik dengan dia. Demikian. Boleh nggak wudu di laut itu? Boleh, asalkan kalau ada yang hanyut jangan di sampingnya lah. Jauh-jauh kan so. Jauh-jauh kan dulu, jangan di sampingnya, ngapain di sampingnya? Demikian ya. Wah dia. Oke lah ikhwah, ternyata sudah 9:30 lewat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.